Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua, saya sudah berbicara mengenai teknik pencarian fakta, di mana ada mengenai di mana caranya adalah menguji dokumentasi atau wawancara atau observasi atau riset atau kuesioner, atau kalian bisa membuat pencarian fakta ini bisa satu atau dua atau tiga hal. Misalkan kalian wawancara, kalian juga bisa observasi, itu malah semakin bagus. Nah, yang pasti adalah 5W1H-nya jangan lupa. 5W1H. Oke, kita masuk ke dalam yang ketiga ya, video ketiga. Berbicara mengenai balance scorecard. Apa sih itu? Balance scorecard adalah mekanisme suatu sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Nah, jadi biasanya kan ada visi, kemudian ada strategi, key strategic initiative. Biasanya tiap tahun nih bisa selalu ada nih. Kemudian barulah masuk ke operasionalnya. Biasanya akhir tahun kita sudah ngomongin soal strategi, kemudian nanti ada perhitungan budget, kemudian nanti pelaksanaannya di tahun berikutnya atas operasionalnya. Nah, mengenai balance scorecard ada 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif finance. Yang kedua adalah perspektif customer. Kemudian ada perspektif internal proses, kemudian perspektif learning and growth. Nah, yang ini udah pasti buat karyawan nih, buat sumber daya manusianya. Ini adalah internal prosesnya, ini untuk perspektif customer-nya, dan ini perspektif dari keuangannya. Nah, biasanya yang dilihat dari perspektif keuangan adalah misalnya ROI-nya bagaimana, kemudian cash flow-nya gimana, kemudian laporan keuangannya apakah ke depan masih sehatkah, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi perspektif pelanggan itu, perusahaan itu butuh tahu nih segmen pasarnya itu kemana, targetnya tuh di segmen pasar yang mana. Nah, daerah mana target pasarnya, seperti itu. Nah, terus kemudian internal bisnis prosesnya, apakah yang harus dilakukan, inovasi apa yang harus dilakukan agar prosesnya berjalan dengan baik. Bagaimana operasionalnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana pelayanan purna jualnya. Nah, kemudian kalau dari sisi perspektif learning and growth, bagaimana kapasitas pekerjanya, kemudian bagaimana kapabilitas sistem informasinya, bagaimana keadaan organisasinya, iklim organisasi. Kemudian dari sini, apakah saling berhubungan? Pastinya iya. Kalau kita mempunyai karyawan yang punya kapasitas pekerja yang baik, kompetensinya bagus,
kemudian ditunjang oleh sistem informasi yang bagus, kemudian mempunyai organisasi yang baik, mindsetnya semuanya baik, maka mereka akan bekerja, karyawan itu akan bekerja dengan baik sehingga seluruh proses di internal proses itu pasti akan berjalan dengan baik juga. Jika internal proses ini baik dijalankan, maka seluruh proses keuangannya akan lebih lancar. Tidak ada fraud, tidak ada penyelewengan, sehingga di finance-nya tidak ada operational loss, tidak ada kerugian yang berarti gitu. Nah, jika di sisi finance-nya ini baik, maka perusahaannya akan semakin baik, akan terdengar baik, sehingga customer akan loyal sama perusahaan tersebut. Kalau misalkan internal prosesnya itu banyak kalau misalkan SDM nih banyak yang tidak suka dengan prosesnya di perusahaan tersebut, makanya SDM itu biasanya dijadikan aset, bukan dijadikan biaya. Jika SDM dijadikan biaya, ya males-malesan nih kerjanya. Sehingga apa? Sehingga finansial kita untuk profit kita itu tidak berjalan dengan baik, sehingga customer pun bisa-bisa tidak percaya. Nah, ini adalah lingkupan yang saling berhubungan. Nah, customer sendiri dia akan semakin senang kalau prosesnya semakin baik. Customer akan semakin loyal kalau prosesnya semakin baik. Dan bisa memudahkan di customernya, bisa memudahkan si customer dalam bertransaksi. Oke. Nah, seperti ini dari balance scorecard ini plus supply chain management, unit apa yang mau dipilih? Kan pertama adalah yang kemarin nih di dalam video sebelumnya, supply chain management. Dari situ kita melihat kira-kira unit apa yang mau kita spesifikasi, atau kita mau generasi dari seluruh supply chain management ini. Nah, dari situlah kemudian dari sisi balance scorecard lah bisa didapat inovasi atau pengembangan sistem informasi. Nah, jadi kalau kalian melihat dari yang sebelumnya kemudian balance scorecard, maka kalian akan mendapatkan inovasi sistem informasi yang baik dan yang membantu perusahaan itu semakin baik. Oke, baik, kita akan masuk ke video berikutnya ya.